Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin Sapitri Siregar, NIM 0205171170, semester 7 Jinayah A. Oke, saya akan menjelaskan tentang politik hukum tentang tindak pidana penyelesaian tindak pidana terhadap anak di bawah umur. Pertama, seiring perkembangan zaman, tindak pidana yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh anak yang dewasa atau persoalan untuk sudah dewasa. Bahkan anak di bawah umur pun sudah melakukannya, seperti narkotika. Bahkan kasus kekerasan pun saat ini marak dilakukan oleh anak di bawah umur. Berkaca dari kasus kekerasan yang baru saja terjadi terhadap seorang anak di bawah umur berinisial A di Pontianak, menjadi viral di kalangan media sosial. Lantas bagaimana hukuman tindak pidana oleh pelaku anak berdasarkan ketentuan yang berlaku? Apakah disamakan oleh anak dewasa? Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada prinsipnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak. SPPA mengemukakan prinsipnya mengacu pada prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak. Pasal 1 angka 2 UU SPPA membagi 3 definisi anak, anak yang tak berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang bukan melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai penyelesaian perkara oleh pelaku anak berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang SPPA Pasal 5. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang wajib melakukan upaya diversi. Pasal 1 angka 6, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pasal 1 angka 7, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di proses di luar pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan penanggulangan tindak di bawah yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Memformulasikan keadilan menjadi rumusan para pihak, yaitu korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Rumusan yang dimaksud adalah mempertemukan maksud penyelesaian perkara oleh korban dan pelaku sehingga tercipta win-win solution. Boleh jadi penyelesaian terbaik dikendaki oleh korban, bukanlah pemidanaan. Kelemahan yang dikhawatirkan dari penerapan restoratif justice ini adalah dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang atau diskresi dari para penegak hukum. Restoratif justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di luar persidangan melalui diversi menekankan pada kebaikan akibat yang terjadi yang disebabkan tindak pidana dengan memperdayakan proses pemulihan dan kepentingan semua terlibat baik pelaku dan korban maupun masyarakat. Model penyelesaian perkara di luar proses persidangan pengadilan merupakan suatu metode yang diharapkan dapat dilakukan untuk melindungi kejiwaan seseorang anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem kejiwaan seorang anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dengan tujuan dan tetap memperhatikan pasal 6 UU SPPA. 1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. 3. Menghindarkan anak dari permasalahan kemerdekaan. 4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Perma ini juga mengatur tahap musyawarah diversi di mana fasilitator ditunjuk ketua pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk didengar perihal dakwaan orang tua atau wali dan menyampaikan hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. 3. Korban atau anak korban atau orang tua wali atau untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Bila dipandang perlu fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan atau dapat melakukan pertemuan terpisah. Berdasarkan pasal 11 USP hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau ganti rugi tanpa ganti rugi. Yang kedua, penyerahan kembali kepada orang tua wali. Yang ketiga, keikutsertaan dalam pendidikan atau perilaku di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 tahun. Pelayanan masyarakat. Oke, apabila kesepakatan terjadi, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi wajib menerbitkan menghentikan penyidikan, penghentian penuntutan, penhentian pemeriksaan perkara. Jika tidak terjadi kesepakatan atau diversi atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan selanjutnya. Ketentuan pasal 71 UU SPPA menyebutkan mengenai ketentuan pemidaan anak yang dapat berupa: pertama, pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin Sapitri Siregar, NIM 0205171170, semester 7 Jinayah A. Oke, saya akan menjelaskan tentang politik hukum tentang tindak pidana penyelesaian tindak pidana terhadap anak di bawah umur. Pertama, seiring perkembangan zaman, tindak pidana yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh anak yang dewasa atau persoalan untuk sudah dewasa. Bahkan anak di bawah umur pun sudah
sudah melakukannya, seperti narkotika. Bahkan kasus kekerasan pun saat ini marak dilakukan oleh anak di bawah umur. Berkaca dari kasus kekerasan yang baru saja terjadi terhadap seorang anak di bawah umur berinisial Audi Pontianak menjadi viral di kalangan media sosial. Lantas bagaimana hukuman tindak pidana oleh pelaku anak berdasarkan ketentuan yang berlaku? Apakah disamakan oleh anak dewasa? Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada prinsipnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sistem Peradilan Pidana Anak SPPA mengemukakan prinsipnya mengacu pada prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak. Pasal 1 angka 2 UU SPPA membagi 3 definisi anak, anak yang tak berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai penyelesaian perkara oleh pelaku anak berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang SPPA Pasal 5. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang wajib melakukan upaya diversi. Pasal 1 angka 6, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pasal 1 angka 7, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di proses di luar pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan penanggulangan tindak di bawah yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Memformulasikan keadilan menjadi rumusan para pihak, yaitu korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Rumusan yang dimaksud adalah mempertemukan maksud penyelesaian perkara oleh korban dan pelaku sehingga tercipta win-win solution. Boleh jadi penyelesaian terbaik dikehendaki oleh korban, bukanlah pemidanaan. Kelemahan yang dikhawatirkan dari penerapan restoratif justice ini adalah dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang atau diskresi dari para penegak hukum. Restoratif justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di luar persidangan melalui diversi menekankan pada kebaikan akibat yang terjadi yang disebabkan tindak pidana dengan memperdayakan proses pemulihan dan kepentingan semua terlibat baik pelaku dan korban maupun masyarakat. Model penyelesaian perkara di luar proses persidangan pengadilan merupakan suatu metode yang diharapkan dapat dilakukan untuk melindungi kejiwaan seseorang anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem kejiwaan seorang anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dengan tujuan dan tetap memperhatikan pasal 6 UU SPPA. 1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. 3. Menghindarkan anak dari permasalahan kemerdekaan. 4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Perma ini juga mengatur tahap musyawarah diversi di mana fasilitator ditunjuk ketua pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk didengar perihal dakwaan, orang tua atau wali dan menyampaikan hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. 3. Korban atau anak korban atau orang tua wali atau untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Bila dipandang perlu fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan atau dapat melakukan pertemuan terpisah. Berdasarkan pasal 11 USPA hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau ganti rugi tanpa ganti rugi. Yang kedua, penyerahan kembali kepada orang tua wali. Yang ketiga, keikutsertaan dalam pendidikan atau perilaku di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 tahun. Pelayanan masyarakat. Apabila kesepakatan terjadi, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi wajib menerbitkan menghentikan penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara. Jika tidak terjadi kesepakatan atau diversi atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan selanjutnya. Ketentuan pasal 71 UU SPPA menyebutkan mengenai ketentuan pemidaan anak yang dapat berupa: pertama, pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Dan terima kasih. Lebih dan kurang saya minta maaf kepada Bapak dosen. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.